Alkisah, pada zaman dahulu kala, diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin teramat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri antah barantah, yang dipimpin oleh seorang raja masyhur, namanya dialah Maharaja Indradewa. Maka, sesampainya di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengejek dan mentertawai tingkah laku keduanya pengemis yang sedang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Bahkan ada yang sampai hati melempari dengan batu dan ranting kayu. Sementara itu, di balai pertemuan, Maharaja Indradewa yang sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri, hulu balang dan para prajurit kerajaan mendengar ada suara riuh di halaman luar istana. "Ada apakah ramai-ramai di luar itu?" tanya Baginda. Lalu kepada seorang prajurit ia perintahkan untuk segera meninjau keluar istana. Gerangan apa yang telah terjadi? Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja memberi laporan. "Ampun Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan membuat onar di halaman istanaku," perintah Baginda Raja. "Siap Baginda." Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang mengolok-olok sepasang pengemis dengan melempari batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir sepasang pengemis miskin itu agar pergi menjauh dari kampung mereka. Karena tubuhnya kotor dan bau serta pakaian mereka yang compang-camping itu rasa tak sedap dipandang mata. Suami istri pengemis itu dengan tubuh gemetar menahan lapar, cepat-cepat berusaha pergi. Sang suami berusaha melindungi istrinya agar tak terkena lemparan batu dari orang-orang yang tak menyukai kedatangan mereka di negeri antah berantah itu. Lemparan-lemparan batu dan kayu itu beberapa ada yang mengenai badan dan kepalanya meninggalkan luka sampai berdarah. Maka, sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Pengemis laki bini itu sembari menahan lapar berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya, ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat sangat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Akan tetapi begitu ia sampai ke dekat kampung, orang-orang langsung mengusirnya dengan sambitan kayu dan lemparan kayu. Maka si miskin itu pun larilah ia menuju ke pasar. Akan tetapi begitu ia sampai di pasar dan orang-orang melihatnya, segera ia dihadang dengan lontaran batu. Bahkan ada yang memukulnya dengan kayu. Maka larilah si miskin terbirit-birit sambil menahan sakit terkena lemparan batu. Sementara rasa lapar ia menyangkat perutnya. Hampir mati rasanya ketika kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Berhentilah ia di sana. Dengan tubuh yang gemetaran, segeralah ia menangis-nangis sampah, mencari sesuatu yang layak untuk dimakan. Sampai akhirnya di dalam tumpukan sampah itu ia menemukan ketupat basi dan sekerat tabu. Cepat-cepat ia pergi kembali ke hutan menemui istrinya. Lalu dimakannya ketupat basi yang hanya sebiji itu berduaan. Ketupat habis. Segera dimakannya sekerot tebu. Alhamdulillah tubuh serasa agar kembali setelah beberapa hari tak makan nasi. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari kelaparan, menahan lapar, serasa mati dalam hidup, hendak minta makan ke rumah orang tapi takut. Jangan kata diberi sesuatu, baru sampai ke dekat rumahnya sudah diusir dia. Menjelang petang, si miskin merintih kesakitan sembari
menghapus darah-darah yang sudah mengiring di tubuhnya. Setelah itu, ia tertidur bersama sang istri di dalam pelukannya. Pagi hari, ketika terbangun dari tidurnya, berkata ia kepada istrinya, "Istriku, sakit sekali rasanya badanku ini." Tanpa disadari, air matanya jatuh menetes. Sang istri yang melihat hal itu menjadi iba hatinya akan menderita suami tercinta. Sambil berusaha menahan air matanya, segera ia pergi mencari dedaunan muda di sekitarnya. Lalu dimamahnya dan dibalurkan ke sekujur badannya suaminya. Sambil berkata, "Sudahlah, jangan bersedih suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah bataran Indra. Kita harus kuat menjalaninya." Mendengar kata-kata istrinya, si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang aslinya seorang raja keindraan, yang karena kesalnya menjadi jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta oleh sebab kutakan dari Batara Indra. Si miskin menghela napas panjang. Tubuhnya terasa segar kembali. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, lalu pergi masuk ke dalam hutan mencari umbi-umbian. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ia merengek-rengek kepada suaminya agar mau mengambil buah mangga itu. Tentu saja si miskin jadi bingung, tiada terkira. Maka katanya, "Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk di akal. Bukankah kau tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja kita sudah diusir, dilempar batu dan kayu." É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro. Setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya, makin menjadi regek tangisannya. Si miskin merasa nelangsa mendengar tangisan istrinya. Hatinya merasa disesat sembilu. Dalam hati ia bertekad untuk tidak akan mengecewakan istrinya. Demi anaknya yang ada dalam kandungannya istrinya, ia rela berkorban apa saja, nyawa sekalipun. Maka berkatalah ia pada istrinya, Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu." Sang istri pun berhenti menangis. Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja, tetapi ia malah pergi ke pasar. Sesampai di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Di depan kedai ia hanya berdiri mematung dengan wajah bingung, melihat ada orang miskin berdiri di depan kedainya dengan wajah bingung. Pemilik kedai keluar dan berkata, "Hai orang miskin, mau apa kamu berdiri di depan kedaiku?" Dengan hati ragu, setengah takut, si miskin menyahut, "Ampun Tuan, saya ingin memang orang miskin, saya mohon balas kasihan Tuan. Apabila perkenakan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja." Mendengar permintaan si miskin itu, tidak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberinya pakaian. Tentu saja si miskin menjadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Dulu, jangankan memberi, baru saja ia mendekati pasar, orang-orang sudah mengusirnya
dan melempar batu dan kayu. Akan tetapi si miskin sudah tidak mampu lagi berpikir, saking gembiranya hatinya menerima pemberian orang-orang pasar itu. Ia segera kembali pulang menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaan dengan gembira pada istrinya. Istri, lihat apa yang kubawa untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue dan pakaian. Ini untukmu semuanya, kata si miskin. Juga menceritakan kepada istrinya bahwa apa yang dia bawa itu adalah pemberian dari orang-orang di pasar. Usai si miskin membicarakan, sang istri bukannya merasa senang, tapi malah menangis. Ia tak mau menerima buah mangga pemberian suaminya. Tentu saja si miskin jadi kesal hatinya. Tetapi ia mencoba bersabar untuk mendengar keluhan istrinya yang sedang hamil muda itu. Dengan sedih dan meratap, istrinya memohon supaya suaminya mau meminta buah mangga yang ada di taman raja. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja saja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganku. Tolonglah wahai suamiku, bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga itu dari taman raja? Si miskin tak ingin istrinya mati. Kalau istrinya mati, bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungannya? Repot kalau begini urusannya, pikir si miskin. Karena kasihan kepada istrinya, maka tanpa banyak pikir lagi, ia segera berbalik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin di hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana heran dan bertanya, "Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana?" Si miskin langsung menghibur, sembah dan berkata, "Ampun tuanku Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan, hamba yang miskin ini mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu." Baginda Raja Indradewa mengerutkan hatinya, merasa iba seketika. Maka bertanyalah Baginda Raja, "Hendak engkau apa daun mangga itu?" "Dimakan Baginda Raja," jawab si miskin dengan hati penuh harap. Bertambah iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seseorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. "Ambilkan barang setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini," perintahnya. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikan kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya menghatur sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin menentang setangkai buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Setangkai buah mangga ia terima dengan sukacita, lalu dimakannya. Seiring jalannya waktu, 3 bulan berikutnya itu si miskin merengek kembali ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pun pusing 7 keliling. Baginda Raja Indradewa memang baik hati, tapi untuk bisa sampai ke pintu gerbang istana, ia harus melalui kampung-kampung yang mana orang-orang akan mengusirnya apabila melihat ia datang mendekati kampung. Tapi apa boleh buat, demi cintanya pada sang istri, demi sayangnya pada anak yang ada dalam kandungan, ia siap melakukan apa saja sekeruannya. Maka berangkatlah ia menuju istana Baginda Raja Indradewa. "Mau apa lagi kau datang ke istanaku, hei orang miskin?" tanya Baginda Raja Indradewa ketika si miskin datang lagi ke hadapannya. Sambil bersujud menghatur sembah, si miskin berkata,
Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin meminta daun nangka yang telah gugur di taman paduka itu selai saja. Akan kau apakan dengan daun nangka itu? Untuk hamba makan, tuanku raja. Baginda Raja Indradewa segera memerintahkan seorang prajurit untuk memetik sebuah nangka dan memberikannya kepada si miskin. Tentu saja si miskin menerimanya dengan sukacita. Lalu ia bersujud mengatur sembah kepada Baginda Raja, menghaturkan terima kasih lalu pamit pulang. Sesampainya di hadapan sang istri, buah nangka segera diberikan. Betapa senangnya si miskin ketika melihat sang istri memakan buah nangka dengan lahapnya. Ya, begitulah adanya. Selama istrinya hamil, banyak kemudahan ia dapatkan, banyak kebaikan orang ia terima berupa makanan, pakaian, beras, dan segala barang lainnya. Agaknya, memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Dan puncak kebahagiaan hidup itu terjadi tak kala rembulan purnama di langit malam, istri si miskin melahirkan seorang bayi laki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. Anak tersebut diberinya nama Marakarma yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancang tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata, sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang dalam peti tersebut, maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan. Pengawal dan prajurit si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi, kerajaannya bernama Puspasari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari mulai terkenal kemana-mana. Rajanya baik dan bijaksana, negaranya aman sentosa, rakyatnya makmur dan damai. Maka bertambahlah kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa ketika tak seberapa lama kemudian lahirlah adik Marakarma, perempuan diberi nama Nilakusuma. Kerajaan Puspasari bertambah masyhur. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Maharaja Indradewa di negeri antah berantah dan membuatnya jadi iri dan merasa tersaingi. Ketika kemudian tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan. Maharaja Indradewa memanfaatkan kesempatan baik ini, segera ia kumpulkan semua ahli nujum dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa kalau kedua anaknya itu, Marakarma dan Nilakusuma, akan mendatangkan malapetaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Siasat licik dari Maharaja Indradewa berhasil ketika mendengar hasil ramalan dari para ahli nujum kalau kedua anaknya akan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Puspasari. Maharaja Indra Angkasa langsung marah-marah, segera ia hampiri kedua anaknya. Marakarma dan Nilakusuma hendak dibunuhnya. Permaisuri Ratna Dewi berusaha menghalangi maksud suaminya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia memohon kepada sang suami agar kiranya jangan sampai membunuh kedua putra tercinta. Demi melindungi kedua putra-putrinya itu, permaisuri memohon dengan sangat agar kedua anak itu dikeluarkan saja dari istana. Tanpa pikir panjang lagi, Baginda Maharaja Indra Angkasa langsung mengusir kedua anaknya keluar istana. Tak berapa lama, setelah Marakarma dan adiknya pergi meninggalkan istana, kerajaan Puspasari terbakar habis, semuanya musnah. Thank you.